Kalau rohani kita sudah mengalami, mata batin daripada diri kita sudah menjalani 7 perjalanan sir daripada sebuah kekuatan besar, yaitu arasnya Al-Quran, Al-Ikhlas, maka rohani kita tidak akan mampu menerima kajian, semua kajian. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Kalau di zaman-zaman para guru-guru kita terdahulu, beliau-beliau kalau ingin belajar ke makom sir dan ma'rifatullah, biasanya beliau mengadakan suatu haul syara', yaitu jemput kaji. Jemput kaji yang dimaksud di sini adalah marwah kaji yang harus diamalkan terlebih dahulu sebelum aras-aras kaji yang lain masuk ke rohani kita untuk dijalankan. Kalau aras kaji ini tidak berdiri, marwah kaji ini tidak berdiri, marifat tidak berjalan, sir tidak memberikan rasa, rahasia juga tidak terbuka, hakikat luput dalam hayalan, ayat luput dalam surat, tidak ada yang nyata dan mubin kepada Allah. Ini karena disebabkan oleh rohani kita belum menerima marwah. Tapi alhamdulillah, kerahasiaan Allah adalah diri. Diri bukan simpanan rahasia, diri adalah kenyataan rahasianya Allah. Menandakan diri ini terbuat dari alam rahasia Allah, berwujud dari rahasia itu sendiri. Kita ingin lihat bagaimana sejarahnya sampai diri ini berawal dari rahasia di sini. Padahal di dalam penilaian kajian tasawuf, tauhid, tarekat dan semua hakikat, semua berasal dari rahasia Allah. Tetapi kalau kita belum paham di mana makom awalnya rahasia itu, maka kita masih dalam tebak-tebakan. Dalam waktu dan kesempatan yang sangat dimuliakan, kita muliakan ini, ada suatu kajian yang wajib kita pahami, yaitu tentang bagaimana rahasia 2 sifat Allah di dalam dirinya. 2 sifat Allah, yang satu sir, yang satu sifat. Antara sir dengan sifat yang jarang menjadi pecahan kajian para guru, tapi pada waktu dan kesempatan ini, kajian ini akan mendarat di batin umat yang dimuliakan Allah. Artinya apa? Di mana saat sir akan bersifat kepada dirinya sendiri, dan dirinya inilah yang akan menjadi kenyataannya. Ingat, apa yang dikatakan sir ini rahasia sirnya Al-Ikhlas yang menjadi kodratnya Al-Quran. Sirnya Al-Ikhlas yang akan menjadi kodratnya Al-Quran. Maka disinilah puncak kaji bagi wujud-wujud kepada Allah. Kalau kaji wujud Allah dan kalau mengkaji mawujud Allah, harus ada dasar wujudnya. Nah, inilah Al-Ikhlas. Makanya di sini kita mulai memahami bagaimana 2 sifat ini saling memberikan pandangan, sering berdiri, saling mengijab, saling berkodrat, tapi tetap dalam rangka keikhlasan yang sangat tinggi. Ya, dalam rangka keikhlasan. Ini 2 sifat Allah. Coba kalau seandainya kita memiliki 2 tangan seperti ini, tiba-tiba masing-masing tangan kita ingin menguasai tubuh kita, apa sikap kita untuk mengatasi ini semuanya? Ya, apa sifat sikap kita untuk menguasai penyelesaian antara 2 wujud ini? Yang satu ingin menguasai tubuh, yang satu ingin menguasai tubuh, kiri dan kanan kita. Nah, seperti ini nanti dalam wujud yang akan menyatakan dirinya sendiri kepada wujudnya, ini adalah
berbuatan satunya Allah Tuhan menjadi kepada satunya wujudnya. Ini adalah dua sir dan sifat, yaitu wahid dan ahad. Inilah al-ikhlas. Jadi bukan kita kaji al-ikhlas ini di tingkat hakikat ahada, ahad, wahada, wahdia, bukan. Kita tidak akan mengkaji ke situ karena itu masih amaliyah. Tapi sirnya daripada itu kita wajib mengingat. Di mana kita mengambil kiat sirnya, mana sifat pengguguran akunya Allah menuju wujudnya. Sir setelah dia tenggelam pada wujudnya, maka dia barulah menunjukkan sifat. Nah, dia barulah dia bersifat. Nah, ini baru ketemu ahadnya. Nah, di sini harus jelas, ya. Nah, jadi kita ingat di mana pecahan 7, wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sir tidak mudah membahas. 50 tahun di depan hidung guru belum tentu terijabah kecuali Allah berkehendak. Nah, inilah ketinggian martabatnya kajian induk kaji, atau dikatakan aras atau tiang aras kaji. Yaitu ini yang dikatakan kitabul wadi, kitab yang ditetapkan oleh Allah, yaitu perjalanan dirinya sendiri yang ditetapkan dengan perjalanan keumatan dirinya sendiri. Ini dia keumatan, ketuhanan dirinya sendiri dalam wahid dan keumatan dirinya sendiri dalam ahad. Nah, ini akan kita bahas pada waktu dan kesempatan ini. Di dalam pemahaman 7 atau perjalanan 7 sifat dari sirnya al-ikhlas. Ingat, sekali lagi saya bilang sirnya al-ikhlas, ya, bukan hakikatnya tapi sirnya. Nah, di sini kita ingat bagaimana al-kisah keakuan Allah, ya, keakuan Allah pada zatnya sendiri. Sirna lenyap di dalam wujud diri rahasianya, wujud rahasianya sendiri. Bagaimana proses keakuannya lenyap di dalam wujud rahasianya. Nah, ini jadi setelah dia kosong di wujud rahasia ini tadi, barulah dia bersifat. Nah, disinilah yang dikatakan ahad awal, ahad akhir tadi, ya, bersifatnya. Nanti kita coba menelaah satu persatu. Contoh sekarang, kulhu Allahu ahad. Nah, ini yang pertama. Cukup satu ini aja menjadi pegangan utama sebagai dasar kita dulu awal. Kita lihat kul. Nah, saya sudah pernah sampaikan, kul ini adalah tasdik, ya, termasuk sebuah kalimat yang maknanya banyak. Lihatlah, yakinilah, imanilah, banyak artinya. Jadi saksikanlah, dirikanlah. Nah, ini jadi kita ambil lihat, ya, atau yakinilah atau lihatlah. Kulhu, aku, hu itu aku. Allah azat. Nah, aku pada zatku, aku pada zatku. Ya, kulhu Allah. Nah, di sini alif domah, alif kasroh domah Nah, lalu naik domah, alif naik domah seperti yang ke-9 itu jatuh derajatnya sir atau rahasia. Jadi aku adalah zat yang wujud dalam rahasia, wujud kepada rahasiaku, luput di dalam rahasiaku. Maka ahad, maka disinilah satunya ahad itu tapi adalah Nah, inilah yang dikatakan rahasia, kosong. Nah, di saat itu dia kembali kepada kosong. Nah, disitulah dia wujud. Ada, berarti sudah sirna, ya. Aku adalah zat yang sirna di dalam rahasiaku atau lenyap di dalam rahasiaku. Nah, nanti maka ini akan bertajali nanti,
akan bertajali kepada ahadnya akhir nanti. Ya. Nah, tapi ahad awal adalah ahad. Jadi kalau kita ingin melihat ke depannya, ada dikatakan ahad, 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 aiu. Ahad pada sifat an-nazir Adam. Ahad. Nah, ini bersifat hayat pada zat, nur pada zat. Nah, ahad ini wujud pada batin. Nah, al-ikhlas adalah ahad. Kalau ahad berarti yang ahadnya adalah bukan bukan i. Nah, jadi Nah, kalau dia jatuh ke jatuh sir, berarti rahasia. Ya, jatuhlah sir, jatuh kepada Nah, gitu ya, ahad. Berarti yang ahad ini adalah zat yang rahasia. Ya, suatu wujud rahasia. Ingat tadi, Allah, kulhu, katakanlah aku, lihatlah aku, kulhu. Nah, Allah rahasia ahad satu-satunya. Nah, lenyaplah aku di dalam suatu zat rahasia wujud yang satu, itulah wahid. Sirnya adalah wahid, wahid. Nah, di sini kita sudah mendapatkan satu sirnya dirinya, ahad. Jadi kalau kita melihat ahad pada ini, bukan lagi ahad ini nyata. Nah, nanti di akhirnya ketemu lagi ahad. Jadi kalau sini awalnya sini di akhir awalnya a. Jadi kalau nanti dalam tajalli nanti akan ketemu au. Nah, ingat ini ya. Ini adalah perjalanan batin rahasia Allah. Zubillah, nanti akan bisa dipaham ke situ. Nah, disinilah. Jadi kalau kita sudah tahu berapa besarnya hikmah rahasia di dalam keikhlasan antara wahid dan ahad, aftar dan ba'dal tadi, zahir dan batin. Di sini proses peleburan aku, ya, aku sirna atau aku lebur di dalam wujudku sendiri. Nah, setelah dia lebur wujud sendiri, barulah dia bersifat kepada sifat ahad, yaitu satunya yang nyata, atau disebut dengan aftar. Nanti akan ke situ arahnya. Nanti setelah ini dipecah jadi 7, insya Allah kita akan mengalami proses ketuhanan pada rohani kita. Kalau proses ketuhanan sudah berjalan, insya Allah rohani kita sudah mencapai titik makom derajat tertinggi. Jamaah yang dirahmati Allah, dan proses tajalli ini wajib terjadi kodrat tajalinya, bukan hanya sebatas diketahui melalui kalam-kalam seperti ini, tetapi wajib dijalankan, wajib diketahui, wajib dinikmati, dirasakan, tafrid, tajrid, tauhid, dan wajib berhubungan. Dan ini harus nyata. Ya, ini harus nyata. Al-Malikul Haqqul Mubin. Ini harus nyata menjadi sebuah wujud diri. Inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah rahimakumullah. Dengan kita mulai mengenal ketinggian-ketinggian derajat ilmu, ya, makanya kalau kita belajar di jalan Allah tentang bagaimana kita menjalankan amanahnya Allah, amanah itu pun bertingkat-tingkat pemahamannya. Ya, semakin ketinggian kita mencapai amanah Allah, semakin bagus kita mendapatkan nilai, martabat dan derajat Allah. Makanya di sini dikatakan amanah aminun. Ya, kita lihat ya ayyuhallazina amanu
ya kan? Amanu, orang-orang yang beriman. Nah, kenapa ditulis amanu? Kenapa tidak imanu? Nah, ingat, yang dikatakan amanu itu mana bentuk wujud orang yang beriman tadi. Nah, kita harus tahu. Nah, itu sudah saya tayangkan dalam pelajaran kita yang lain. Para jemaah, para hadirin dimanapun berada, semua muslim, tidak ada terbentuk apapun. Ingat, kalau kita tidak beriman atas perjalanan hakikat ketuhanan Allah pada diri, terus kita sebagai makhluk apa? Hanya kitalah yang akan digeser keimanan kita oleh tauhid. Nah, makanya tauhid itu adalah iman. Sekuat apa iman kita bisa mengikuti sampai pada tauhid menuju kepada sifat tauhudun. Nah, sudah masuk ke sifat tauhudun, disitulah sir satu akhirnya Allah akan bekerja. Disinilah kita menikmati bagaimana yang dikatakan bertuhan. Nah, tapi kalau kita belum menyatu kepada tauhudun, masih tauhid, maka kita harus tetap memperjalankan dulu sampai masa tauhudun mengkerucut menjadi satu. Allahudun wa Muhammadun wa tauhudun. Ingat, ya, semuanya sudah lenyap dalam kaji tak berasma. Jemaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun berada, kalau kita ingin mendapatkan suatu nilai besar di mata Allah, maka yang harus mengalami perubahan itu adalah rohani kita. Rohani kita benar-benar mendapatkan perjalanan, terutama rahasia sirnya al-ikhlas, bukan hakikatnya. Kenapa? Nah, kalau dulu para orang tua kita kalau mau tidur baca barang siapa kata Rasulullah membaca al-ikhlas 3 kali dengan ilmunya, maka sebelum tidur maka dia akan diberikan yaitu hikmah 3 kali khatam Quran, bahkan 7 kali. Nah, nilainya begitulah kemuliaan, tapi tidak semua orang bisa mampu sampai ke situ.